Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are all in a good condition. Okay, so for today's discussion, untuk diskusi kita hari ini, kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Sebenarnya kerjakan sudah lama ya, tapi baru saya bahas. Nah, this is for your PAT exercise ya. Jadi ini untuk latihan penilaian akhir tahun. Jadi untuk kenaikan kelas nanti kan ada tes ya, insya Allah sebentar lagi kamu akan menghadapi tes akhir tahun. Nah untuk itu saya akan mencoba untuk membahas beberapa soal yang kiranya mungkin sedikit yang enggak sedikit sih hampir sama dengan yang insya Allah nanti akan kamu hadapi. Jadi soal-soalnya modelnya insya Allah seperti ini. Kemarin sudah saya berikan nomor-nomor ya, nomor-nomor yang you have to do, yang harus kalian kerjakan. Nah, kan mem kan kemarin harusnya ada 50 soal. Terus kenapa memesa hanya beberapa soal? Karena saya pengen beberapa soal itu yang mewakili ya beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan keluar seperti itu. Jadi model-modelnya sama seperti itu juga. Untuk nanti yang lain-lainnya, nanti misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada saya gitu ya. Misalnya kenapa jawabannya nomor sekian, misalnya nggak dibahas nih itu gitu, nanti insya Allah akan saya bantu untuk menjawabnya begitu. Oke, di grup saja nanti ya. Oke, nanti sisanya kan kalian kemarin sudah mengerjakan semuanya. Nah nanti sisanya akan saya berikan kunci jawabannya, jadi kamu bisa belajar seperti itu. Misalnya nanti jawabanmu ada yang salah dengan kuncinya, kamu akan boleh tanya sama saya, kenapa sih ini kok saya jawabannya salah ini, kenapa gitu, boleh ya. But for now we will discuss some of the numbers we have already I have already told you to do ya. Jadi hari ini kita akan bahas soal-soal atau nomor-nomor yang kemarin sudah kalian kerjakan seperti itu. Okay, first we will discuss number 1 to number 4. Kita akan bahas dulu nomor 1 sampai nomor 4. But before that, I want to give you some tips ya. Sebelum kita bahas, saya akan memberikan kalian beberapa tips ya. Kalau mau mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Yang pertama, the first one is you have to read the question first. Kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi jangan baca teks dulu ya. Baca soalnya dulu ya. Kemudian kalau misalnya bisa sama optionnya sekalian. Kalau enggak ya pokoknya intinya baca soalnya dulu saja, nggak masalah ya. Misalnya di sini the following text is for question number 1 to 4. Berarti nanti kita baca dulu soal nomor 1 sampai nomor 4 dulu gitu ya. Jadi dibaca dulu, kemudian setelah itu baru kita baca teksnya. Kenapa sih kok harus seperti itu? Jadi biasanya kalau kita biasanya tuh kita kalau misalnya membaca dulu baru baca soalnya tuh kita nanti malah kehabisan banyak waktu gitu ya. Jadi lebih baik kita baca soalnya dulu. Jadi nanti ketika di tengah-tengah kalian membaca itu kalian bisa mungkin beberapa tempat atau di beberapa bagian bacaan itu akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang ada seperti itu. Jadi kita baca soal dulu, kemudian pas kita baca teks itu tadi ada pertanyaan ini nih gitu, kayaknya jawabannya ini gitu, kemudian kita ke soalnya lagi, jadi gitu ya. Oke, itu tips yang pertama. Nah sekarang kita langsung saja kita lihat ya. We will try to see the question. Kita lihat questionsnya, kita lihat pertanyaannya. The following text is for number 1 to number 4. Nah kalian bisa lihat di sini ada ada teks ya di situ ya. Ada teks, kemudian yang pertama berarti kita baca dulu soalnya ya. Number 1 is what is the purpose of the text. Nah soal nomor 1 ini kan menanyakan purpose ya. Purpose itu artinya adalah apa? Iya, tujuan ya. Jadi menanyakan di soal nomor 1 ini menanyakan tujuan dibuatnya teks ini.
Nah, kalau misalnya kalian itu sudah tahu ini teks apa, itu bisa langsung mengerjakan. Jadi kan nggak perlu melihat teks lagi kayak gitu. Jadi kalian sepintas berarti nomor 1 itu tujuannya ya. Nanti setelah ada tujuan, kita tahu oh ini kayaknya sih kalau misalnya dilihat-lihat dari bacaannya, I have a pet, it is a cat gitu ya, its name is Pussy, itu berarti teks deskriptif ya. Ini salah satu ciri-ciri teks deskriptif ya teman anak-anak. Kalau teks deskriptif itu biasanya di bagian pertama paragraf itu menyebutkan ada apa, siapa, dan nama biasanya. Jadi ada nama yang spesifik atau nama yang khusus. Karena apa? Teks deskriptif itu kan menggambarkan bisa seseorang, sesuatu, ya, seekor, ya, yang spesifik atau yang khusus, begitu. Jadi paling tidak pasti ada namanya. Kalau sudah ada namanya, itu biasanya menggambarkannya ya orang itu gitu, atau binatang apa gitu, biasanya kan binatang peliharaan atau suatu benda apa seperti itu ya. Nah di sini kalian bisa lihat itu sudah ada kalimat ya dengan ini, walaupun belum baca semua teks ya, kita udah ada kata pet, ada kata cat, oh ini berarti ada jenisnya, ada namanya juga, its name is Pussy ya, jadi sudah ada namanya. Dari sini kalian harusnya udah tahu oh ini pasti teks deskriptif seperti itu. Nah, berarti kalau sudah ada teks deskriptif di otak kalian sudah ada teks deskriptif, nanti nomor 1 itu waktu kita what is the purpose of text, langsung jawabannya sudah ketemu seperti itu ya. Tapi kita baca dulu aja ya, nggak masalah ya. Nah, ini tips aja, nanti kalau misalnya nanti aslinya kalian baca aja dulu nggak apa-apa. Ya, for question number 2, untuk pertanyaan kedua yaitu what is the main idea of the second paragraph ya. Nah, ini bisa langsung dijawab loh ya. What is the main idea? Walaupun kita belum lihat teksnya. Kenapa bisa langsung dijawab? Karena kita bisa langsung, ini ada kata kuncinya, ada pada kata kuncinya itu ada pada kata main idea ya, bentar. Ada pada kata main idea sama sama second paragraph. Nah itu kata kuncinya. Jadi walaupun kita itu nggak perlu baca dari awal gitu, karena ini yang mau ditanyakan hanya main idea of the second paragraph. Terus kita lihat jadi kalau pas kita lagi baca soal, kita bisa juga langsung baca teksnya gitu, walaupun nggak harus semuanya gitu ya. Tadi yang purpose of the text misalnya kalian udah tahu juga bisa langsung dikerjakan, tapi kalau misalnya masih harus mikir ya nanti nggak apa-apa. Yang penting nomor 1 kamu sudah tahu itu menanyakan tujuan. Yang kedua, main idea of the second paragraph, kita lihat opsinya ya. Opsinya itu Pussy is an ordinary cat ya, berarti menanyakan ide pokok ya, ide pokok dari paragraf yang kedua. Nah, kita bisa lihat tuh. Kita bisa lihat di sini ada ya, ini paragraf kedua nih. Oke. Yang ini yang paragraf kedua kan. Nah, yang ini yang paragraf kedua. Yang sebelah sini paragraf kedua. Nah, ini kalian bisa langsung baca aja gitu ya. Langsung baca aja. Pussy is, ini ada Pussy is an ordinary cat, ada Pussy is a cute cat, ada juga the writers like the cat very much, ada juga the cat is the writer's pet. Nah, biasanya untuk main idea itu ada di first sentence, ada di kalimat yang pertama ya. Nah, kalian bisa lihat di sini pilihannya ada ordinary cat, cute cat, ada the writer likes his cat very much, and the cat is the writer's pet. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kalian lihat di situ langsung ada jawabannya, yaitu Pussy is a cute cat. Pussy is a cute cat. Jadi jawabannya bisa langsung kamu pilih, yaitu jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya yang B.
Kalau misalnya nomor 1 itu kalian sudah tahu juga, oh ini teks deskriptif nih, kalian juga bisa langsung mengerjakan ya. Kalian tahu kalau teks deskriptif itu menggambarkan sesuatu yang secara khusus atau spesifik ya. Jadi cuman menggambarkan satu saja, satu orang, satu benda, satu binatang gitu, satu ya binatang tapi dengan nama gitu. Biasanya udah ada namanya gitu. Jadi sifatnya khusus. Contohnya misalnya menggambarkan kalau di sini menggambarkan siapa nih? Di sini menggambarkan si Pusi, berarti ya udah menggambarkan Pusi saja gitu. Itu describe, berarti jawabannya sudah langsung bisa kamu jawab yang nomor 1. Kalau yang ini nggak usah ya, retail sama entertain ini udah enggak, karena kamu belum mempelajari. Kamu paling nanti akan bingung di antara dua ini. To describe the writer's cat in specific atau in general. Nah, kalau sudah kalian tahu yang namanya descriptive text itu adalah yang spesifik, berarti langsung jawabannya yang A gitu ya. Kalau yang ini itu kata kuncinya ada pada kata purpose ya. Nah, ini spesifik karena pokoknya intinya kalau misalnya tes deskriptif itu pasti jawabannya spesifik. Misalnya kenapa nggak general? Karena general itu umum, secara umum. Kalau umum berarti semua kucing. Tapi kalau spesifik berarti kan sudah ada spesifik yang khusus, yaitu si Pusi ini, cuman satu, si Pusi ini ya, menggambarkan si Pusi saja. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada jawaban yang lain, misalnya to describe Pusi, jawabannya ya yang itu. Kalau misalnya nanti ya misalnya ada pilihan jawabannya to describe langsung Pusi. Kalau misalnya to describe the writer's cat, kadang-kadang ada yang betul tapi ada yang salah. Kenapa? Karena the writer's pet itu siapa, mungkin petnya bisa lebih dari satu gitu. Jadi kalau bisa nanti harus ada namanya ya. To describe the writer's pet, misalnya Pusi gitu, jadi the writer's pet Pusi, seperti itu. Kalau misalnya punya lebih dari satu pilihan kan berarti harus ada namanya. Tapi misalnya nggak ada pilihan, mentok-mentoknya berarti to describe the writer's pet. Tapi biasanya sih akan ada tambahan jawaban nama disebut gitu. Jadi kalau nggak to describe, misalnya di sini Pusi ya, berarti to describe Pusi gitu biasanya ya. Tapi pilihan jawabannya pokoknya ada 3. Yang pertama to describe misalnya to describe apa, tapi ada kata in specific, itu yang pertama ya. Yang kedua biasanya to describe langsung nama yang digambarkan siapa. Ya, contohnya misalnya di sini menggambarkan Mem Esa nih misalnya, berarti to describe Mem Esa, seperti itu ya. Yang ketiga jawaban pilihannya misalnya nggak ada, berarti misalnya contoh to describe the writer's cat, seperti itu ya. Atau misalnya to describe English teacher, tapi biasanya pokoknya saya ingatkan lagi, biasanya ada namanya gitu ya. Kalau enggak tuh spesifik ya, spesifik atau langsung penyebutan nama, itu paling betul jawabannya. Tapi jangan lupa untuk purpose, untuk descriptive text ya to describe ya, seperti itu. Oke ya. Nomor selanjutnya, nah dari sini kan kalian walaupun baru lihat soalnya, belum lihat semuanya, itu kamu udah bisa jawab 2 soal. Jadi nggak perlu terus selalu harus lihat teksnya dulu baru garap kayak gitu, enggak. Kalian baca soalnya dulu. Nah dari sini nomor 1, nomor 2 kan kalian nggak perlu baca langsung ya. Contoh nomor 2 kan langsung ke paragraf 2, jadi yang nomor 1 nggak usah dilihat, seperti itu, nggak usah dilihat dulu gitu untuk menyingkat waktu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya, number 3 and number 4. Oke. Nah, ini masih belum baca kan ya, kita masih belum baca soal, belum baca teksnya ya. Number 3, what is the color of Pussy's body? Nah, di sini kata kuncinya adalah pada kata color. Color of Pussy's body. Di sini jelas ya, menanyakannya color. Color itu berarti apa? Warna ya. Kemudian Pussy's body berarti ya warna badannya Pussy. Soalnya kadang ada yang misalnya pertanyaannya itu the color of Pussy's ears misalnya, itu nanti beda lagi gitu ya. Nah di sini nomor 3 kalian bisa lihat
ini jawabannya gampang banget dan bisa langsung dikerjakan. Jadi kita nggak perlu juga baca teksnya seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini ada pilihan jawaban, kan kita ditanyakannya color ya, berarti kan warna ya. Kalian udah tahu ya beberapa nama warna dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau di sini langsung ada jawabannya. Jawabannya yang mana coba? Ya, jawabannya adalah yang C. Nih, langsung jawabannya yang C. Ya, jawabannya yang C. Kalau yang tadi di atas ya. Tadi di atas udah ya kita ya. Oh iya, udah ya. Yang nomor 1 tadi jawabannya itu A. Ini jawabannya A. Yang kedua jawabannya B. Nah, oke. Nah, sekarang nomor ini masih belum baca ya. Kita masih belum membaca teksnya ya. Tapi udah ketemu jawabannya semuanya gitu. Oke. Misalnya nanti kok ditanyakannya color dan colornya itu apa ya namanya ya, colornya itu lebih dari satu, misalnya di situ kan pas aja jawabannya langsung ketemu ya, jadi ada black and white gitu. Yang lain udah salah karena bukan menyebutkan warna. Kalau misalnya nanti disuruh menyebutkan warna ya kalian berarti harus baca di teksnya. Tapi kalau di sini kebetulan tidak usah membaca, udah kelihatan jawabannya gitu ya. Nomor 4, number 4. Nah, number 4 di sini kata kuncinya ada pada kata refers to. Nih, refers to. Apa sih refers to itu? Refers to itu merujuk kepada. Artinya apa? Di sini kan ada biasanya kalau pertanyaan dengan refers to itu akan diawali dengan kalimat yang ada di soal. Yang ada di teks ya. Nah, nanti setelah itu yang ditanya adalah kata ganti. Misalnya he, she, it, they, we, I, you misalnya. Yang ditanya saya she, he kan dia laki-laki sama dia perempuan satu orang ya. Terus I, terus it dia bisa benda, bisa binatang ya. Terus they mereka. Lah itu maksudnya itu merekanya itu siapa? Contohnya gitu. Misalnya he, misalnya di situ tanyakan he goes to school by bus, misalnya dia pergi ke sekolah naik bis. Nah itu yang kalau ada pertanyaan dengan kalimat refers to berarti nanti kamu harus mencari tahu siapa sih he-nya itu. Tadi yang naik bis itu siapa, seperti itu ya. Sama dengan ini berarti thus it can spy, catch and bite its prey well. Yang ditanyakan itu yang ada di garis bawah, yaitu it itu berarti sudah jelas satu dan itu binatang ya atau benda. Nah, thus it can spy. Kalau kita udah tahu spy itu apa? Spy itu memata-matai. Makanya kalau spy itu mata-mata. Catch the ball, menangkap bola. Nah, berarti catch itu menangkap. Jadi maka dari itu dia bisa memata-matai, mengawasi bisa ya. Kemudian catch bisa menangkap dan bite itu menggigit ya, menggigit prey itu mangsa, dia bisa menggigit. Siapa itu ya kira-kira? Nah, kalau kalian bingung, nah ini yang baru kita cari tahu di teks di atas. Tapi ini juga nggak perlu semua teks dibaca. Di sini ada keterangannya, paragraph 2 line 3 ya. Di situ sudah ada keterangannya di mana kita harus mencari kalimat itu. Nah, di paragraf 2 line 3 kita lihat paragraf 2 ini berarti ya. Yang kedua di daerah sini, berarti di daerah sini yang kedua. Terus kalimat yang ketiga tuh 2, 3 kalimat line keempat, baris keempat baris ketiga 1, 2, 3 berarti ini. Nah ini ketemu nih. Nah berarti kalau gimana sih mem caranya mencari seperti ini? Kalau caranya mencari seperti ini kalian harus lihat kalimat di belakangnya, kalimat sebelumnya kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena di situ nanti akan ada keterangan atau akan ada penjelasan tadi itu siapa gitu. Contohnya misalnya kayak tadi ya, he goes to school by bus. Berarti kalimat yang di depan berarti harus ada keterangan. Pasti ada keterangannya. Siapa itu yang naik bis? Ya misalnya Anton is SMP 103 students. Ya, he goes to school by bus.
Nah, Anton adalah siswa SMP Negeri 1 Jeruk. Dia, terus nanti kamu berarti dianya itu tadi siapa? Tadi yang disebut di depan adalah si Anton. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalian harus lihat siapa yang ada di kalimat sebelumnya. Kalau belum ketemu itu siapa, berarti kamu harus cari terus di kalimat sebelumnya, kalimat sebelumnya gitu. Ya. Contohnya kalau di sini ya, di sini kan yang ditanyakan it ini. Ini yang ini ya. It ini. Oke. Ya, it yang itu berarti kita harus cari it-nya siapa. Di depan ini masih ada it, berarti kita belum ketemu. Ini I feel comfortable when I touch its fur. Ini juga I juga enggak ya. It is sofa, ini masih it. The color of its body is black and white. Nah, ini ketika kita baca kayak gini, kita bisa sambil ngecek juga ya jawaban yang tadi nomor 3 sudah betul apa salah. Tadi sudah betul ya berarti ya. Ini sebagai kayak menjelaskan gitu. Nah, jadi selagi kita mencari itu biasanya akan ketemu jawaban yang lain seperti itu. Nah, di sini its face is so beautiful. Wajahnya sangat cantik, sangat manis dan cantik. Masih belum ketemu wajahnya siapa nih? Nah, di depan ini ada kalimat Pussy is a cute cat. Pussy adalah kucing yang lucu. Oh, berarti bisa nih. Pussy adalah kucing yang lucu. Dia wajahnya tadi ya, wajahnya sangat cantik. Oh, berarti tadi wajahnya Pussy. Berarti tadi it yang kita cari ini yaitu si Pussy, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa langsung cari. Nah, pasti sudah langsung ketemu nih. Nah, langsung ketemu jawabannya yaitu si Pussy ini. It-nya siapa tadi yang bisa mengawasi, bisa menangkap dan makan mangsanya dengan baik siapa? Tadi si Pussy ternyata. Begitu. Ya. Itu untuk nomor 1 sampai nomor 4. Oke? Ya. Next kita lanjut lagi.